Tahukah kamu, apa saja sumber daya alam Aceh yang menjadi sorotan dunia? Provinsi Aceh menjadi perbincangan luas, termasuk di media nasional seperti CNBC dan CNN Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam Aceh atau SDA Aceh yang sangat melimpah, bahkan kerap sekali disandingkan dengan kawasan atau daerah Papua. Akan tetapi, terdapat perbedaan, di mana Aceh lebih dikenal memiliki sumber daya strategis yang telah lama dieksploitasi dan berperan besar dalam perekonomian nasional. Aceh sejatinya dikaruniai kekayaan alam luar biasa yang berpotensi besar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, jika hal itu benar dikelola dan adil serta transparan. Kekayaan alam Aceh sungguh sangat strategis karena merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam tambang terbesar di Indonesia. Di antaranya ialah gas alam, minyak bumi, emas, perak, dan batu bara. Di antara semuanya, perlu kita ketahui bahwa gas alam lah yang paling terkenal dan bersejarah. Juga, lapangan gas Arun adalah bagian daripada ikon energi nasional. Sumber gas alam paling legendaris di Aceh adalah lapangan Arun. Lapangan ini telah berproduksi sejak tahun 1970-an dan menjadi tulang punggung energi nasional pada masanya. Gas dari lapangan Arun awalnya digunakan untuk pabrik pupuk Iskandar Muda, pembangkit listrik, ekspor LNG ke Jepang, dan Korsel atau Korea Selatan pada masa awal operasinya. Pengelolaan lapangan Arun dilakukan oleh Exxon Mobil Oil Indonesia saat ini. Bahkan, pengelolaan telah beralih ke PHE NSO dan NSB, perusahaan migas yang beroperasi di Aceh. Kemudian, oleh PT Selai PHE NSO NSB, beberapa kontraktor mereka melakukan kontrak kerjasama yang beroperasi di Aceh. Juga Medco ENP Malaka serta Tring Lepasi INC dan ENI Krumani Ltd. Juga di wilayah Sumatera bagian utara yang beroperasi meliputi Pertamina EP Aset 1 dan EP di Gebang. Terminal regifikasi Arun dan distribusi gas. Selain produksi lokal, Aceh juga menerima pasokan gas dari lapangan Tangguh melalui terminal regifikasi Arun yang merupakan bekas fasilitas LNG plat yang telah dikonversi. Gas tersebut kemudian disalurkan melalui pipa transmisi Arun ke Belawan dalam bentuk diameter pipa 24 inci yang berkapasitas 200 mms CFD. Gas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan PLN, industri di Medan dan sekitarnya. Seluruh sistem ini menunjukkan bahwa memiliki infrastruktur energi strategis berskala nasional. Inilah daerah Aceh yang akan memberikan dampak besar bila dikelola secara optimal. Pandangan akademis terhadap hal ini sungguh sangat memberikan ilustrasi yang luar biasa sebagai pemantik situasi dan keadaan jika hal itu benar-benar dilakukan. Namun sebaliknya akan menjadi sebuah petaka dan kutukan jika salah dalam pengelolaannya. Sehingga pertanyaan pada akademisi ataupun mereka yang mengargumenkan sesuatu dengan bentuk keilmiah, adakah situasi kekayaan alam Aceh itu sebagai bentuk keberkahan atau sebuah kutukan? Menurut akademisi di bidang statistika di Universitas Syah Kuala, dia mengatakan kekayaan alam Aceh bisa saja menjadi berkah besar atau justru menjadi musibah besar. Hal itu sangat tergantung akan bagaimana tata kelolanya. Ia juga menegaskan pengelolaan SDA harus benar-benar jelas, jujur, dan transparan serta akuntabel, sehingga hasilnya harus dapat didistribusikan secara merata, tidak hanya untuk elit kota atau kelompok tertentu yang diprioritaskan, namun manfaatnya harus benar-benar dapat dirasakan hingga ke desa-desa dan pelosok-pelosok yang ada di daerah. Juga para perempuan, anak-anak, dan orang tua rentan. Ia juga mengatakan akan terjadinya bahaya besar jika SDA salah dalam pengurusan.
di mana sektor pertambangan sangat rentan terhadap korupsi, nepotisme, rasisme, bahkan animisme, karena adanya indikasi besar koalisi antara pengusaha dan oknum kekuasaan. Ia mengibaratkan kondisi ini sebagai sebuah pepatah, masa iya tikus mati dalam lambung padi. Artinya apa? Sangat ironis jika Aceh yang tanahnya kaya, namun rakyatnya masih miskin, sulit dalam berobat, berpendidikan dengan pendidikan yang rendah, pengangguran di mana-mana. Artinya, Aceh damai dalam bentuk negatif, tidak positif secara mutlak. Sang pakar akademisi dan lembaga LSM juga menilai bahwa perdamaian Aceh yang telah berjalan hampir 2 dekade ini masih berada pada tahap damai negatif. Alasannya karena sudah tidak ada lagi konflik bersenjata. Jelas itu benar adanya. Namun, masih banyak rakyat yang miskin, sakit, takut, dan mengalami ketidakadilan. Bahkan rasa kenyamanan untuk hadir dalam kondisi bagaimanapun masih terancam. Menurutnya, perdamaian positif baru akan muncul dan pasti akan tercapai jika masyarakatnya bebas daripada kemiskinan. Mereka mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Mereka merasa aman dan adil dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi yang bisa dirasakan secara menyeluruh. Intinya apa? Aceh yang memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai kelas dunia, terutama di sektor gas dan energi, maka potensi ini pasti bisa menjadi fondasi kuat untuk kesejahteraan rakyat. Asalkan dikelola secara profesional, bebas dari korupsi, berorientasi pada keadilan sosial. Jika salah kelola, maka justru kekayaan tersebut bisa menjadi kutukan bagi rakyat Aceh sendiri. Ibarat hidup di negeri sendiri tidak seindah yang dibayangkan, seolah telah dipersiapkan jalan kematian dan kehinaan dalam semua aspek dan keadaan. Maka mari sama-sama kita memanusiakan manusia sebagaimana mestinya. Nangro Aceh Terlebih.